Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa semua. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Hari ini kita masih membahas tentang materi perkuliahan PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran ini, mari sama-sama kita membaca doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar. Semoga adik-adik juga semua sehat semuanya. Semoga juga hari ini penuh berkah ya, bermanfaat materinya. Terima kasih, simak videonya sampai selesai. Baik, di pertemuan kali ini kita akan bahas lanjutan dari pertemuan kita yang pertama ya, kaitannya dengan PPKN ya. Di bab 2 ini ada kita akan bahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi atau aturan tertinggi yang ada di Indonesia, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita akan bagi beberapa sesi, yaitu makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar. Makna alenia ya, makna alenia pembukaan, karena di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada beberapa bagian pembukaan batang tubuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembukaan. Pembukaan itu ada 4 alenia ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bagi beberapa sesi, ada A, B, C ya, ada 3 sesi. Nanti kita bahas satu persatu. Baik, mengapa tujuan Undang-Undang Dasar ini dibuat ya? Mengapa ya? Karena fungsinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sebagai hukum dasar tertulis, landasan ideal ya, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar. Dasar itu artinya mungkin pokok pemikirannya yang sentral, yang pusat ya. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 ini negara Indonesia adalah menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan-peraturan, melandasi atau menjadi dasar peraturan undang-undangan lainnya. Oke, jadi sudah paham ya, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum tertinggi, pokok pikiran tertinggi sebagai landasan dari pembuatan undang-undangan yang lainnya ya. Kemudian mengapa mahasiswa juga perlu memahami konstitusi ini secara baik dan benar ya, secara komprehensif gitu, karena misinya dapat menghindarkan generasi muda ini ya, khususnya mahasiswa yang ada di perguruan tinggi itu tidak berperilaku koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi itu menjadi banyak penyebab dari maraknya praktek-praktek korupsi di USA ini, yang bisa kita lihat di media sosial, di berita-berita lainnya terkait dengan penjalankan korupsi di berbagai institusi pemerintahan, baik swasta maupun pemerintahan ya maksudnya ya. Oke, dalam kesehariannya arti penting Undang-Undang Dasar 1945 ini bagi negara dan bangsa Indonesia adalah untuk mengatur norma-norma ya di Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia itu sejahtera ya, bertujuan ada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat dan ditegakkan itu untuk keadilan sejahtera yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, dan lainnya
akan Pak Yuli akan jelaskan lebih lengkap ya. Jadi intinya arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bagi Indonesia itu adalah sebagai hukum tertinggi yang mengatur mengenai hukum tertulis ya yang ada di Indonesia, serta berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Oke. Baik, kita langsung ke materinya. Di sesi A, di situ kita ketemu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Satu, alinea pertama yang mengandung arti objektif ya. Mengandung arti objektif bahwasannya penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Yang kedua, alinea pertama juga mengandung nilai subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Maksud dari alinea pertama mengandung dalil objektif, mungkin dalam kesehariannya arti Undang-Undang Dasar 1945 ini dilihat dari objektifnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 suatu dalil yang objektif itu maksudnya yaitu gugatan bangsa Indonesia khususnya itu terhadap penjajahan ya, karena penjajahan itu berarti mengingkari persamaan derajat manusia ya, sedangkan dalil subjektifnya adalah pernyataan bangsa rakyat Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia untuk membebaskan diri ya, khususnya juga negara-negara lain di dunia ya. Subjektif itu ya bukan hanya di Indonesia, di dunia juga, bahwa membebaskan diri dari penjajahan itu merupakan objektivitas, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena itu harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menikmati kebebasan atau kemerdekaan hak asasinya ya. Jadi dalil subjektifnya adalah pernyataan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sedangkan dalil objektifnya adalah penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena itu harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menikmati kebebasan atau kemerdekaan hak asasinya. Secara umum, arti penting kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah terhapusnya semua pengaruh penjajahan yang menandai kelahiran suatu bangsa sebagai negara yang merdeka. Demikian ya. Kemudian yang keempat, oleh karena kemerdekaan yang telah diraih harus mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional. Nah, setelah momentum puncaknya kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu harus mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional. Apa itu cita-cita nasional? Ya adalah negara yang bersatu, berdaulat dan makmur ya. Maksudnya puncak perjuangan bangsa Indonesia itu di tahun memang ada perjuangan ya, perjuangan sebelum kemerdekaan dan puncak kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Yang puncaknya itu mungkin dimaksudkan pada tanggal 17 Agustus 1900 itu ada makna proklamasi yang pertama, yaitu sebagai puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi merujuk ke situ, seperti yang diketahui bahwa bangsa Indonesia itu telah berjuang sejak lama, kalau kita lihat sejarah itu hampir 250 tahun ya, 2 abad ya. Ya kan? Bangsa Indonesia sudah mulai berjuang sejak dahulu melawan penjajah itu. Ya, bangsa Indonesia telah berjuang sejak lama ya melawan para penjajah dengan mengorbankan waktu dan tenaga yang tidak sedikit dan cucuran darah ya. Dan sebagai puncak keperjuangannya,
Bangsa Indonesia itu mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai warga, sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain. Nah, ini seperti memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa-bangsa di negara lain di dunia ini. Itu cita-cita dari pembukaan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kaitannya dengan cita-cita nasional ya. Kemudian alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai itu oleh bangsa Indonesia itu adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari sini di alinea pembukaan 6 ini ya, alinea ketiga sebenarnya pembukaan Undang-Undang Dasar makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata karena perjuangan bangsa Indonesia sendiri ya. Di situ pun tidak lepas dari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, menandakan bahwa kemerdekaan negara Indonesia itu bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia saja kala itu ya. Pada saat itu bukan itu, karena bangsa Indonesia itu bangsa yang religi, bangsa yang berketuhanan, dan jadi mereka mempercayakan dengan teguh kepada Tuhan yang Maha Esa akhirnya dapat mencapai kemerdekaan. Oke, sedangkan alinea keempat memuat tujuan negara, yaitu merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Ya kan, setelah merdeka itu kan ada sesi ya, sebelum merdeka, puncak perjuangan, kemudian setelah kemerdekaan. Nah, setelah merdeka bangsa Indonesia itu masih harus berjuang lagi ya, mempertahankan kemerdekaan karena masih banyak pihak-pihak yang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia. Misalnya Belanda, negara-negara luar ya, Belanda, Jepang, Inggris itu kan bolak-balik datang ke Indonesia dengan agresinya. Kemudian Jepang ya yang masih bertahan di Indonesia dan tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia itu dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Jadi alinea keempat ini pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mempunyai tujuan nasional, yaitu satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan. Ya, oke. Itu pada sesi A ya, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita masuk ke sesi B, yaitu pokok pikiran. Nah, apa yang disebut dari pokok pikiran ini ya, tadi Pak Yudi sudah sampaikan. Pokok pikiran itu maksudnya Undang-Undang Dasar 1945 itu menempati posisi yang tertinggi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Ini kenapa ya? Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu digunakan sebagai dasar hukum dan perundang-undangan yang lainnya, dasar sebagai landasan. Jadi undang-undang hukum lainnya itu berdasarkan dari pokok pikiran UUD 1945 ini ya. Kan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 nih sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu menegaskan untuk negara persatuan ya kan, Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945 itu melindungi segenap bangsa dan wilayahnya, di mana negara yang berdaulat mengatasi sebuah pemahaman antar golongan dan individu ya. Untuk mengatasi semua kepentingan golongan dan individu ini, kita harus diatur dalam konstitusi yang berupa undang-undang. Nah, itu di sini pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yaitu satu, ditetapkan sebagai pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi meliputi persatuan, keadilan, kedaulatan rakyat dan ketuhanan.
Kedua, dengan demikian pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia ya. Tadi Pak Yudi sudah jelaskan. Ya, terus kemudian yang ketiga, konsekuensinya adalah semua peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini seperti TAP MPR, undang-undang, PP atau peraturan pemerintah dan lain-lain itu merupakan penjabaran dari pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Paham ya, artinya tadi Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi tertinggi lah. Jadi semua undang-undang yang dibuat berikutnya itu harus berdasarkan dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang sesi C, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maksud dari pokok pikiran di sini adalah sistem negara yang harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan yang perwakilan ya, karena itulah kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu bermusyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah, itu harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini kan. Kedua, hal terpenting adalah mewujudkan pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, kita tahu ya Undang-Undang Dasar 1945 itu penjabaran dari Pancasila. Ya, karena pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai salah satu bagian fundamental bagi Indonesia, bagi generasi penerus, ya bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia. Ya, penjelasannya Undang-Undang Dasar 1945 itu mempunyai isi yang terdiri dari 4 alinea. Setiap alinea itu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mempunyai makna dan isi yang berbeda-beda ya. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga tidak terpisahkan, karena hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah bahwa pokok pikiran yang ada itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak lain adalah penjabaran adalah sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua, hal terpenting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran itu ya. Pokok pikiran dalam 1945 dan kehidupan bermasyarakat bernegara. Kemudian yang ketiga, tata urutan Pancasila memiliki makna saling menjiwai dan menjiwai oleh ini ya kaitannya dengan di Pancasila ya. Tadi Pancasila itu merupakan bagian tak terpisahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena pokok-pokok ya nilai Pancasila itu menjadi landasan dasar di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian rangkuman materi perkuliahan hari ini PPKN ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Di banyak baca dan banyak memahami. Yang terpenting adalah tadi kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.